A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal wattaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Masya Allah, sekarang sudah masuk di episode ke-15. Tanpa terasa sudah hari ke-15 di bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita, menerima amal ibadah kita, siam kita, qiyam kita, rukuk, sujud kita, dan mengabulkan doa-doa terbaik kita yang kita panjatkan kepada Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya itu memiliki pembuktian dari kita semua. Itu butuh pembuktian kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amalan kita diterima oleh Allah. Karena itu yang sering saya sampaikan, tunjukkan bahwa kita berhasil sampai hari ke-15 ini setidaknya, dan meningkatkan amal ibadah kita. Kemudian mulai kita senang memperbaiki diri, menjauhi perbuatan maksiat. Itu di antara sekian tanda-tanda keberhasilan siam kita. Kalau sudah sampai ke titik itu, maka tingkatkan. Kalau belum sampai, berusaha semaksimal mungkin. Yang pasti selalu ada perbedaan dari hari-hari sebelumnya. Baik, hari ini kita akan coba menyempurnakan bahasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi ini akan menjadi bagian terakhir dari pembahasan sifat salat Nabi pada edisi yang pertama. Karena nanti detailnya kita akan teruskan di Mira.
Insya Allah tanggal 17, 2 hari lagi kita akan launchingkan, dan insya Allah sudah persiapan yang cukup matang, cukup baik, sehingga detail pembahasan kita akan mengaji seperti halnya kita di pesantren. Pendalaman, dalil, perbandingan, penemuan yang rajih, yang paling kuat, dan pilihan yang kembali kepada kita masing-masing berdasar pada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, berdasar keterangan para ulama yang sampai kepada kita. Baik, terkait dengan sifat salat Nabi, kita sudah sampai di pertemuan lalu pada bahasan yang spesifik tentang bagaimana cara membaca Al-Fatihah dan apa yang kita dapatkan dari apa yang Allah janjikan kepada kita semua untuk bisa diraih lewat rahasia bacaan surah Al-Fatihah. Dan mohon izin sekali teman-teman sekalian, sebelum kita sampai kepada aspek pembahasan kita, saya ingin sedikit mengingatkan kembali tentang proses bagaimana kita memulai sholat, karena ini akan sangat menentukan benar dari wudhunya, benar dari menghadap kiblatnya, benar dari mulai bertakbir sampai bacaan Al-Fatihah. Ini yang akan menentukan apakah komitmen yang dibangun dengan Allah antara memenuhi hak dan mendapatkan kewajiban yang harus kita lakukan itu akan mendapatkan penerimaan si Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, antara memenuhi kewajiban kita dan untuk mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, kita memenuhi hak Allah dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Maka setelah berwudu, berusaha menghadap ke arah kiblat dengan baik, rasakan kenikmatan saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pasrah, tawakal, cari yang paling halal, kenakan pakaian terbaik, bertakbir, sejajar dengan bahu di sini, ataukah kemudian sejajar dengan daun telinga di sini. Tapi poinnya adalah mencoba untuk pasrah kepada Allah dan ihram, meninggalkan, melarang segala hal yang tidak terkait dengan bagian sholat kita. Buang semua urusan yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Pasrahkan kepada Allah. Kemudian teman-teman sekalian, hadirkan penguat kepada jiwa kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha agung sekarang, Allah yang maha besar. Yang lain kecil, nggak boleh ikut-ikutan dalam sholat. Dan rasakan bahwa selama ini kadang-kadang kita keliru membawa kebesaran dalam hidup kita, kadang sering salah dan sebagainya, seperti sering saya sampaikan. Kemudian hadirkan niat kita untuk beribadah sesuai dengan waktu salatnya, maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Lalu kemudian tangan kita yang kiri menutup di bagian dada kita, menggambarkan bagaimana kalbu kita dijaga, dan seringkali terjadi perbuatan yang salah. Kalau pernah merasa demikian, sebelum sholat kita rasakan, kalau banyak kesalahan segera tutup dengan yang baik-baik, seperti pernah kita terangkan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Bacakan iftitah dan hadirkan dengan iftitah itu perasaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Akui dosanya. Inni zalamtu nafsi, kemudian fa'taraftu li dzambi, aku mengakui aku banyak dosa ya Allah, berbuat zalim, Nah, sedangkan Kau Tuhanku, aku hambamu. Nah, kemudian tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, Nah, itu yang telah kita terangkan dalam doa-doa iftitah dan istiftah di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian untuk bacaan Al-Fatihah, teman-teman sekalian, kemarin telah kita tuntaskan bahwa dalam konteks kita membaca Al-Fatihah, maka hadirkan, masih ada bahasan kita. Hadirkan kekhusyuan jiwa kita, pertama dengan menampilkan cara baca yang benar, bagaimana kita berusaha membaca dengan benar, berhadapan dengan Allah, tata setiap kalimat dengan baik, sehingga bangga kita bacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda membacakan satu teks, apakah kenegaraan atau bacaan di perusahaan, presentasi, Anda utak-atik, ulak-alik sampai terasa bagus untuk disampaikan, sehingga orang banyak memahami, bahkan kagum dengan Anda dan sebagainya. Sekarang di hadapan kita pencipta semua alam, Rabbul Alamin, yang maha menguasai segalanya, maka pastikan apa yang kita sampaikan benar. Dan bangga kita membacakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kekhusyuan kita kepada Allah. Maka akan mendapat semua itu jawaban dari Allah, seperti di episode yang ke-14 kemarin saya sampaikan bagaimana Allah menjawab setiap kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin, kalau hamba mulai berkata semua pujian untukmu ya Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku tengah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba kemudian berkata ya Allah ar-rahmanir rahim, yang maha penyayang, sayangnya begitu luas, maha kasih, saat di akhirat akan memberi, maka Allah menjawab kalau Allah azza wa jalla athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, hanya Allah yang menguasai setiap hal yang terkait dengan peristiwa kiamat ataupun pembalasan dalam setiap amal, bahkan pembalasan dari amalan yang kita kerjakan saat ini, saat sedang sholat, maka Allah menjawab majadani abdi, hambaku tengah mengagungkanku. Maka puncaknya wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang kemarin kita hadirkan. Ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini puncaknya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al.
Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku, wali abdi masal. Kalau benar hambaku sampai titik ini, maka apapun yang ia minta, ia mohonkan sepanjang sesuai dengan maslahat hidup dunia akhiratnya, aku akan berikan. Nah, kemarin kita berhenti di satu titik bahwa jika memang Allah menawarkan satu pemberian yang sifatnya luas dan kita kebingungan karena saking banyak yang ingin dimintakan, maka Allah mengajarkan kepada kita satu bacaan di ayat selanjutnya. Yang kalau ini dibacakan, maka terpenuhilah semua kebutuhan kita dunia dan akhirat. Sepanjang kita konsisten dengan bacaan itu. Bacaannya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan? Ini rahasianya. Setidaknya di sini ada beberapa poin yang penting kita detilkan. Nah, yang pertama, awas hati-hati ya, nanti kalau sudah sholat, kemudian kita dalam proses sholat itu membaca Al-Fatihah, ketika sampai ke titik ini harus paham kita. Kalau enggak nanti jadi formalitas di lisan saja tanpa ada resapan ke dalam jiwa kita yang paling dalam, kan? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau diterjemahkan kan sederhananya, tunjukkan kami ya Allah, kan? Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Jadi kan gambarannya demikian. Nah, sekarang kita tafsirkan dulu teman-teman sekalian berdasarkan uraian Al-Qur'an. Jadi nanti ada metode tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri yang memberikan penafsiran. Ya, jadi menariknya kan begitu. Al-Fatihah kan intisari dari Al-Quran. Umum tuh ya, ditafsir nanti di Al-Baqarah, di Ali Imran, An-Nisa sampai dengan ke An-Nas. Detil-detilnya. Dan ini dahsyatnya firman Allah ini luar biasanya. Setiap tafsiran detil jadi kurikulum kehidupan. Dan selalu menyambung dan aspeknya luas sekali. Bahkan nanti merinci setiap tata kehidupan kita ada di situ semua. Ya? Dan nanti semua apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini teman-teman sekalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan petunjuk itu semua pekerjaan kita menjadi mudah untuk dilakukan, menjadi berkah, menjadi gampang mencapai ketujuan dan mendapatkan gerbang kesuksesan serta kebahagiaan yang terjamin ya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua petunjuk itu di Al-Qur'an disebut dengan hudan namanya. Hudan. Ya. Karena itu manusia pertama pun Adam alaihissalam ketika ditugaskan mulai kemudian beraktivitas di bumi, gitu kan, untuk memakmurkan bumi, beribadah kepada Allah, maka diberikan hudan. Ini sudah fitrah dari sejak manusia pertama, ya, nabi pertama sampai nabi terakhir, rasul yang terakhir, Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ini untuk kisah Nabi Adam alaihissalam di Quran, misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mulai sekarang turun. Tiba saatnya melakukan aktivitas di bumi, membawa misi yang telah ditetapkan oleh Allah yang dilekatkan kepada manusia. Maka manusia pertama Adam alaihissalam turun beserta istrinya, kan? Nah, kemudian saat turun itu diberikan oleh Allah petunjuk kehidupan, hudan. Ya, hudan inilah yang kalau kita kerjakan, kalau kemudian kita komitmen dengan itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka semua tugas yang akan dijalani di muka bumi itu Allah jamin, la khauf 'alaihim, tidak akan pernah mengalami kegelisahan, selalu tenang. Ya, jadi mengerjakan apapun akan dijamin tenang oleh Allah. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak pernah merasa sedih. Ya, sedih itu kan lawannya apa? Senang. Jadi sebetulnya misi kehidupan dunia itu tenang dan senang. Dimanapun itu. Di rumah tangga, di pekerjaan, di aktivitas sosial dan sebagainya, harusnya tenang dan senang. Dan fitrah hudan ini nanti di setiap generasi, karena nanti Adam Hawa menyatu kembali, kemudian di situ mulai melahirkan keturunan yang menyebar. Quran surah keempat An-Nisa, mukaddimahnya ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya, kita semua dari Adam dan Hawa muncul keturunan menyebar kemana-mana, kan? Nah, nanti penyebarannya didetilkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat, ya, di ayat yang ke-13, ya ayyuhan nas. Jadi di An-Nisa ayat 1 ya ayyuhan nas, ini Al-Hujurat ayat 13 ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kan? Hai semua manusia, aku jadikan dari semua anak cucu Adam itu ada laki-laki ada perempuan. Kemudian mereka menyebar. Ya, ada nanti yang membentuk komunitas, kata Al-Quran, syu'ub itu komunitas. Ya, sampai nanti lebih besar lagi. Dari mulai keluarga, RT, RW, kecamatan, terus sampai dengan negara, bahkan benua.
Wa qabail, suku-suku, bahkan di setiap daerah ada sukunya sendiri, ya kan? Di Jawa ada sukunya, di Indonesia aja berapa sukunya itu, luar biasa, ya, kekhasan tersendiri. Li ta'arufu, supaya mereka saling membangun harmoni dalam kehidupan, berinteraksi, membangun harmoni. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara interaksi itu, yang paling menjaga hukum-hukum Allah, mengamalkan diri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks penyebaran ini, kemudian setiap berganti generasi Allah utus lagi nabi, rasul sesuai masanya untuk mengingatkan kembali, ya, dan untuk menunjukkan sayang Allah, supaya setiap masa walaupun eranya berganti ditunjukkan supaya nggak jauh dari petunjuk Allah. Allah tetap menginginkan setiap generasi itu tugasnya tenang dan senang dimanapun beraktivitas, karena manusia itu luar biasa, bakal ilmu pertama diberikan. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Al-Baqarah ayat 31. Ya Allah berikan potensi kecerdasan luar biasa untuk menggali segala hal sekitarannya. Jadi begitu melihat jadi data, data jadi informasi, informasi knowledge jadi pengetahuan, kemudian jadi karya yang dinikmati dalam kehidupan. Makanya selalu berkembang setiap masa. Tapi dahsyatnya dalam setiap perkembangan itu Allah menginginkan tetap terhubung dengan Allah. Bagaimanapun kalian akan pulang, akan meninggal. Sehebat-hebatnya ilmu, sekaya-kayanya dari harta, setinggi-tingginya kedudukan, tetap meninggal juga. Butuh jalan untuk pulang. Dan nikmati semua. Nikmat rumah tangga, tenang, senang, tenang, senang. Pekerjaan tenang, senang. Maka turun hudan juga. Semua. Ya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa juga dapat hudan. Ya, misalnya Quran surah ke-17 itu kan. Di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Musa kitab petunjuk untuk umatnya. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan kitab yang kami berikan pada Musa itu, nanti Taurat, kan? Hudan li bani Israil. Ya, petunjuk kehidupan untuk Bani Israel, khusus Bani Israel saja. Ya kan? Nanti ada Nabi Isa, wa atainahul Injil. Ya, kami berikan kepada Isa alaihissalam Injil, fi hudan wa nur. Ya, di dalam Injil itu di Al-Maidah disebutkan dia ada hudan. Hudan juga petunjuk semua gini. Petunjuk hidup, petunjuk hidup, petunjuk hidup. Termasuk nanti terakhir, karena Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, Rasul yang paling akhir, umatnya paling banyak, mencakup sampai akhir kehidupan. Jadi kalau yang sebelum beliau SAW itu umatnya terbatas. Ya, makanya tadi Musa diberi Taurat alaihissalam untuk Bani Israel saja. Isa juga demikian. Nanti Nabi Ibrahim dikasih suhuf Ibrahim wa Musa. Itu pun untuk umatnya saja, lokal sifatnya. Ya. Nabi Muhammad tidak, Rasul terakhir, Nabi terakhir, maka kitabnya pun harus mencakup semua perubahan dimensi kehidupan sampai kehidupan berakhir. Nah, ini mukjizat yang paling dahsyat, akan bertahan sampai kehidupan berakhir. Makanya sampai sekarang 15 abad tetap abadi hudannya. Ya, hudannya berupa apa? Al-Quran. Berupa Al-Quran. Ini kita temukan teman-teman sekalian di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Nah, ini dalam konteks ayat Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Hudan linnas. Memberikan bimbingan, petunjuk kehidupan bagi semua manusia. Perhatikan, Musa li Bani Israel, Isa juga demikian li Bani Israel, Ibrahim untuk kaumnya, kan? Tapi apa yang terjadi dengan Al-Quran? Linnas, hudan linnas, untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Sekali lagi, sampai kehidupan berakhir. Dan Al-Quran itu firman Allah, mencakup di dalamnya 114 surah itu teman-teman sekalian, 30 juz, 6.236 ayat, itu semua petunjuk hidup kita yang akan kita alami sampai kita wafat. Ya, sampai kita wafat, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ semua. Nah, hudan ini dari kata hada, teman-teman sekalian, yahdi, hadian wa hidayatan, kemudian bentuknya bisa hudan isimnya. Ya kan? Dari kata hada ini asal katanya. Hada yahdi hadian wa hidayatan wa hudan. Ini pernah saya bahas waktu saya bahas Aqsa tafsir. Ya, nanti silahkan rujuk, saya dalami betul ini karena kita kultum terbatas, kita cukupkan di sini. Intinya apa? Ini karena kata kerja asalnya dari sini infinitifnya. Maka kalau kita ingin mengatakan saya ingin minta hudan ini, minta petunjuk kepada Allah supaya diberikan kesempatan mendapatkan petunjuk Allah yang dengan itu hidup saya bisa lebih tenang, bisa senang menjalaninya, apapun itu. Maka kita katakan ihdi, rubah katanya ke bentuk fi'il amr lit talab. Ya, kalau kita minta dari bawah ke atas itu permintaan yang lembut halus. Maka kita katakan ihdi itu minta hudan, minta petunjuk. Ya. Nah, maka karena kita meminta bukan untuk kita pribadi saja. Ya, kita seorang anak punya ayah, punya ibu, ya, seorang ayah punya anak, punya kerabat, punya teman dan sebagainya. Kalau kita ingin wakilkan pada diri kita untuk keseluruhannya dengan rasa memohon untuk memberikan secara umum. Itulah keindahan dalam Al-Quran. Toleransi dalam Al-Quran itu selalu mengajak
orang untuk disertakan dalam setiap kebaikan. Ya bahkan dalam doa kan banyak Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Selalu. Ya kalau kita nggak bisa berbuat baik pada orang, minimal sertakan orang itu dalam doa kita. Padahal yang baik-baik. Jelas ya? Bahkan dalam taubat pun Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? Ya. Jadi ada sesuatu yang indah dalam Al-Qur'an itu. Minimal kalau nggak bisa memberi, sertakan mereka dalam doa kita padahal kebaikan. Nah, di sini teman-teman sekalian, ketika kita ingin merubah ini bentuknya, kata kerja infinitif hada, jadi bentuk permintaan, talab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rubah kalimat menjadi ihdi dan jadikan objeknya kepada kita sekalian, teman-teman sekalian, menggunakan na. Ya, disingkat dari kata nahnu. Nah, maka kita katakan ihdina. Oh, ya. Mohon izin ya, sabar ya dengan saya sabar gitu. Biasanya kan kita cuma baca terjemah ihdina, tunjukkanlah kami gitu ya. Nah, tunjukkan tuh punya makna apa? Karena di bahasa Arab tuh ada arsyidna, rasada yarshudu gitu kan, ursyudna bisa. Ya, jadi kenapa nggak menggunakan kata rasyada, ya kan? Nah, kenapa yang digunakan kata hada di sini turunannya? Itu ada makna. Dan kita gali ya, rasyada juga ada dalam Al-Qur'an. Fa in anastu minhum rusyda seperti di An-Nisa itu kan, tapi nanti esensinya dan penekanannya itu berbeda. Ya, diksi rasyada dengan hada nanti penekanannya itu berbeda. Nah, sekarang kita berada di kata hada. Penekanan kata hada ini ketika meminta petunjuk, ini lebih ingin memohon kepada Allah, arahnya ke sini. Nah, berikan kami petunjuk ya Allah, yang dengan petunjuk itu kami bisa mendapatkan ketenangan hidup. Ya kan? Bisa mendapatkan kenyamanan, bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya, ya. Yang semua bentuk itu as-siratal mustaqim. Ya, adalah jalanmu yang lurus. Ya, ini petunjuk Allah. Tunjukkan kami ya Allah pada petunjuk itu yang membuat kami itu ya bisa tenang, bisa nyaman beraktivitas, dan itulah jalan yang lurus yang Kau turunkan kepada kami. Apa tafsir terbaik dari Siratal Mustaqim ini teman-teman sekalian? Nah, kita bisa lihat misalnya kalau dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Coba buka Quran surah ke-6 Al-An'am. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am. Saya hapus dulu ya teman-teman sekalian. Insya Allah nih spidol menemani sampai episode ke-15 sampai mau habis ya. Ya, sampai admin lupa gitu. Mana ini? Siapa yang bisa ngasih? Ya, bismillah, coba mana? Jazakallah khair, kasih banyak ya. Semoga Allah muliakan antum. Baik. Nah, teman-teman sekalian, lihat sini Quran surah ke-6 Al-An'am. Oke? Al-An'am. Nah, di ayat yang 153. Kemudian urutkan ke 152 ya, 151, urutkan begini. Kita mulai dengan yang ini dulu. Ini kan siratal mustaqim kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah, itu kan? Segala kemudahan, ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Siratal mustaqim berupa jalan yang lurus darimu. Ya, kalau kita mau balikin, tunjukkan kepada kami, bimbing kami ya Allah, jalan petunjuk yang lurus darimu itu yang membuat kami hidup ini senang dan tenang. Jelas ya? Ambil ini ya. Nah, apa yang dimaksud siratal mustaqim ini? Membuat kita bisa tenang, nyaman, enak hidup dan sebagainya. Balik ke sini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza, dan inilah kata Allah. Inilah sirati ya, jalanku. Itu ke mustaqima, yang lurus. Di sini kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalanmu yang lurus itu, petunjuk yang benar itu, sehingga kami bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak dan sebagainya di setiap tingkatan kehidupan kami. Maka kata Allah dijawab, nah, dan inilah ini nih ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu yang punyaku yang ini. Ya kan? Ya, fattabi'uhu, maka ikuti itu. Nah, ketika kita minta Allah kasih nih jalannya, ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, hati-hati. Ya, makanya ada mufasir yang menggambarkan begini, nih, jalan Allah yang lurus kan. Ikuti, jangan belok-belok nih. Belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Ya kan? Maka fatafarraqu bikum, itu bisa terpencar-pencar, kalian tersesat nanti untuk balik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa realnya bentuk jalannya itu? Untuk mengetahui ayat 153 ini wa anna hadza, balik ke sini 152, 151. Ya. Puncaknya mulai dari sini. Yuk kita tuliskan ayatnya. Nah, kalau kita turunkan di sini teman-teman sekalian, qul, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alu, kan? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, kan? Alaikum. Ini dia poinnya. Ya.
Qul ta'alu, katakan Muhammad SAW kepada umatmu itu, pada hamba-hambaku yang ingin tahu tentang jalan yang lurus itu, ya, tentang petunjukku itu yang aku sampaikan, wa anna hadza sirati mustaqimah, kan, yang kalian bacakan di surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, seperti apa jalannya itu. Maka katakan kepada mereka, datanglah ke sini, ya, ta'alu, sini. Nah, jadi seakan-akan memberikan kesan kepada kita, walaupun ayat ini kan diturunkan untuk memberikan pesan kepada orang-orang di masa Rasulullah SAW, tapi kaidah asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, satu hukum, satu hikmah, satu gambaran, pelajaran itu tidak dikhususkan pada satu kejadian sepanjang lafadznya itu bersifat umum. Jadi kalau lafadznya umum, tidak ada takhsis, tidak ada pengkhususan pada umat itu saja atau pada nabi saja, maka dia hukumnya dan hikmahnya bersifat umum. Seperti doa misalnya dalam suasana haji kan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201 itu kan. Itu kan asalnya doa haji, tapi lafadznya umum. Karena itu seringkali kita bacakan dalam berbagai hal kesempatan. Ya karena sering dibacakan sampai orang menyebut dengan doa sapu jagat, kan? Baik. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Ya, maka ayo sini. Yang pengen tahu jalannya Allah ke sini. Yang pengen tahu petunjuk supaya kalian hidupnya senang, tenang, nyaman dalam kehidupan sini. Ya, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan pada kalian ketentuan hukum-hukum Rabb. Ya, Tuhan yang merawat kita, menyayangi kita. Ini akan dibatasi oleh Allah. Ini aja nih. Ya, ini aja, dan ini sangat sederhana. Ini rumus yang sangat dahsyat dalam fikih, dalam kaidah fikih teman-teman sekalian. Saking sayangnya Allah. Ya, Allah menjaga kita, memberikan yang terbaik pada kita yang mengandung maslahat dan menjauhkan kita dari segala yang berbahaya. Menjauhkan kita dari segala yang berbahaya itu yang disebut larangan namanya, nahyi. Jadi kalau Allah melarang kita dalam bentuk pengharaman, itu cara memandangnya bukan menjadi beban, tapi cara pandangnya ada sesuatu yang berbahaya di balik yang haram ini. Ya, ada sesuatu yang membahayakan untuk kita. Ada sesuatu yang sangat dahsyat akibatnya yang berbuat buruk untuk kita. Karena itu Allah larang, karena sayang. Kalau nggak sayang dibiarkan. Itu cara pandangnya. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang ditekankan, diwajibkan, ada kebaikan. Saking sayangnya Allah jadi wajib untuk kita. Dipaksa kita dapat kebaikan itu. Ya, larangan juga begitu. Dipaksa kita untuk keluar dari keburukan itu. Makanya hukum mengerjakan larangan. Kenapa ada dosa di situ? Untuk menguatkan diri kita untuk menjauhi. Ya, mudah bagi Allah mengatakan, terserah kamu kalau pengen silahkan saja. Tapi rahman Allah mendahului ya segala hal yang terkait dengan murkanya. Sayang Allah, kasih Allah, itulah ya Rahman. Kalau nggak sayang nggak mungkin dijaga. Karena itu di sini ada prinsip teman-teman sekalian. Sebetulnya yang dilarang itu sedikit, yang diharamkan itu sedikit. Ya, yang lainnya itu silahkan. Nah, ketika kita mampu menjauhi yang dilarang ini, yang jelek-jelek ini, maka kebaikan akan datang. Rumus hidup kan begitu, ya kan? Selalu berlawanan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal dalam kehidupan itu berlawanan, berpasangan. Punya pasangan supaya kamu sadar hanya Allah yang tidak punya pasangan. Karena itu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kemudian ada apalagi misalnya ada jantan, ada betina, putik, benang sari, ada tua, ada muda, siang, malam, semua bahkan ke sifat. Nah, dalam sifat ada baik, ada buruk. Artinya apa? Kalau kita terbiasa meninggalkan yang buruk, maka yang baiknya akan naik. Kalau orang terbiasa meninggalkan yang baiknya, maka yang buruk akan naik. Kalau nggak percaya silakan. Orang bergaul dengan yang salah, yang soleh ditinggalkan, maka semua kata-katanya salah. Kan? Kosakatanya buruk, bahkan bicara baik pun jadi aneh. Ya, orang biasa misalnya di lingkungan yang kotor, yang jelek, yang apa, yang banyak maksiatnya, jarang ketemu orang assalamualaikum, jarang. Sebaliknya misalnya orang rajin ngaji, rajin taklim, nggak akan mungkin berkata-kata yang kotor. Ya, kenapa? Karena baiknya biasa. Karena itu rumus untuk menjadi baik sebetulnya sederhana, tinggalkan yang jeleknya. Ya, karena itu yang jelek ini saat ditinggalkan dikasih hukum haram. Jadi yang haram ini ketika diharamkan ingin membuat kita baik, begitu cara menilainya. Ya, pengertian terbalik mafhum mukhalafahnya demikian. Jadi ketika kita mendapatkan larangan dari Allah berhukum haram, bukan olok-olok, jangan mengolok-olok. Kebiasaan orang-orang dulu tuh ada yang mengolok-olok, yang suka mengolok-olok perintah Allah. Ya, awas ada hati-hati betul dengan kebiasaan-kebiasaan semacam ini. Oh, haram ya, tapi enak ya. Nah, itu sesuatu yang salah gitu. Ya, sesuatu yang tidak tepat. Kalau itu kembalikan kepada pemahaman ini, lalu kita terapkan di sini. Nah, Allah saking sayangnya kepada kita, ya, atlu ma harrama rabbukum alaikum, memerintahkan Nabi SAW membacakan, memahamkan kepada kita, ini loh, ini yang diharamkan oleh Allah kepada kita semua. Cara bacanya dengan cara pandang tadi. Yang dengan mengharamkan ini artinya melarang yang jelek-jelek.
Kalau yang jelek-jelek ini sudah kita tinggalkan, maka lawannya yang baik-baik, yang bagus-bagus, itu akan datang secara otomatis. Jadi syaratnya apa? Kalau ingin mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kan wa an hadza sirati mustaqima in ihdinas siratal mustaqim, maka ini berikut ini kata Allah, tinggalkan yang berikut ini. Ada komitmen yang harus dibangun. Apa di antaranya? Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama, bangun hubungan baik dengan Allah. Ya? Anda minta diberikan petunjuk yang baik, Anda minta diberikan ketenangan, kedamaian, kesenangan dan sebagainya, tapi hubungan Anda dengan pemberi semua itu buruk. Bagaimana mungkin bisa didapatkan? Karena itu yang pertama kali jangan khianati Allah dalam ketauhidannya. Ya, nah pengkhianatan dalam ketauhidan itu dua. Satu kufur, kedua syirik. Ya, dan syirik itu mencakup nanti. Ya, syirik itu mencakup pada segala hal yang bertentangan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu sesuatu yang sangat besar. Makanya kata Allah, la tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Pertama, jangan syirik. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ini, Allah akan berikan, Anda minta. Segalanya gitu kan, ya Allah tunjukkan kami, berikan kami kenyamanan hidup, ketenangan, ya Allah jalanmu yang lurus, jalanmu yang enak, jalanmu yang tenang, yang damai dan sebagainya. Boleh kata Allah, aku akan berikan. Nah, ini satu permintaan yang dibacakan semua dikasih, tapi ini mengandung komitmen. Jadi jangan sampai kita bacakan di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, baca pengen ya Allah yang tenang, yang nikmat, yang ini, kata Allah aku kabulkan. Ya nanti karena nanti di akhir hadisnya ketika selesai kan waladhdallin ini ya hadza li abdi wa li abdi masal. Qala Allah azza wa jalla, inilah untuk hambaku aku berikan, wa li abdi masal, dan apapun yang hambaku minta aku akan berikan sepanjang dia komitmen dengan apa yang dia sampaikan. Jadi ketika dia meminta tunjukkan kami ya Allah, berikan kami ketenangan hidup, kedamaian, ketentraman, jalanmu yang lurus itu, kata Allah ini jalanku. Tapi kamu komitmen ikuti jalan ini. Fattabi'uhu. Tuh di ayat 153-nya, fattabi'uhu, ikuti ini. Apa yang diikuti? Bangun hubungan baik dengan Allah. Jangan sekali-kali musyrik. Kan? Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke orang-orang yang seakan-akan memberikan berita gaib ini itu dan sebagainya, dukun, apalah itu namanya, ya dan sebagainya. Ya, menuhankan benda-benda dan seterusnya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyimpang. Wabil walidaini ihsana. Bangun hubungan baik dengan orang tua. Tuh, ada beberapa poin. Ya. Silahkan Anda komitmen bangun hubungan baik dengan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Jangan kemudian menafikan rezeki Allah terutama kepada anak-anak, sampai ada yang tega kemudian menyengsarakan anak, sampai ada yang membunuh anak, ya Allah, karena takut miskin, takut apa macam-macam. Tidak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan beri rezeki kepada mereka. Langsung jawabannya dari Allah. Ya. Langsung jawaban turun dari Allah. Kami akan beri rezeki kepada mereka. Bahkan dari mereka itu bisa memberikan kepada engkau kalau engkau ikuti ketentuan kami. Banyak anak-anak yang dirawat dengan baik dengan hukum Allah tiba-tiba memberikan kebaikan pada orang tua. Kok bisa anak yang hafal Quran, anak orang tuanya ikut umrah, ikut haji, ikut dapat kebaikan, mudah, nggak ngasih lagi tabungan untuk pendidikan mereka. Sekarang betapa banyak anak-anak hafal Quran mendapatkan beasiswa. Orang tua kan nggak capek lagi, ya kan? Nah, kemudian mohon izin teman-teman sekalian, dari mulai menepati janji, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan zina dan sebagainya. Hanya beberapa poin saja. Ayat 151, 152 sampai sini. Intinya apa? Kalau kita bisa meninggalkan maksiat yang Allah larang dan konsisten pada jalan kebaikan, itulah shiratal mustaqim. Maka Allah menjamin Anda akan dibimbing, diberikan, diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan dalam setiap tatanan hidup dunia, apapun yang Anda kerjakan. Sebagai apapun selama itu baik. Sepanjang konsisten menepati hukum Allah, meninggalkan maksiat, mengejar taat. Ya. Nggak percaya? Nih contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita kan katakan, ya Allah, ya kan? Yaitu jalan, ya kan? Yang telah Engkau berikan secara nikmat. Ya. Di sini kalimatnya bukan siratal ladzina a'taita, tapi siratal ladzina an'amta dari kata nikmat. Yaitu jalan-jalan kenikmatan ya Allah yang telah Engkau anugerahkan. Dan kepada mereka, siapa ini? 'Alaihim nih. Him ini siapa di sini? Kembali lagi ke tafsir Al-Qur'an. Ya, siapa mereka? Kembalikan ke Quran surah keempat An-Nisa, ya, ke surah An-Nisa di ayat ke-69. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Ya. Apa ayat ini? Balik lagi ke sini teman-teman sekalian. Nih. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasul, tuh taat lagi. Ya kan? Taat pada Allah dan Rasul itu kan sederhana. Apa di antaranya? Nih, atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum. Ya. Ini dia, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini bentuk ketaatannya. Taat kepada Allah itu sederhana, tinggalkan maksiat-maksiat
jadilah pribadi yang baik. Kerjakan perintah, jauhi maksiat. Tingkatkan taat, hindarkan maksiat. Begitu yang dilakukan, ya. Ini, wa may yuti'illah wa rasul. Siapapun, secara personal, wa man ismun mausulun. Ya dulu alal fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi menunjuk pada satu objek atau bahkan subjek yang sifatnya personal tapi umum. Seakan mengatakan bahwa kalau Anda pengen tahu nih yang pernah diberi nikmat oleh Allah, ya kan? Maka ini tawarannya semua bersifat personal ke semuanya dan terbuka untuk umum. Jadi seakan-akan ayatnya untuk kita. Kamu pengen? Ada hidayat. Atau Anda, siapapun. Anda, saya, kita pengen? Caranya gampang. Taati Allah dan Rasulnya. Bagaimana menaatinya? Ini dirinci di sini. Tinggalkan semua yang dilarang supaya kita jadi baik. Salah tinggalkan supaya solehnya muncul. Lalu konsisten dengan kesolehan itu. Taat namanya. Taat pada Allah dan Rasul. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nih tafsirnya. Di sini kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, dijawab oleh Allah kan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kalau ada orang mampu mengerjakan itu, maka kami akan sertakan mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim. Tak di sini kan ke Allah. Kan siratal ladzina an'amta kata Allah, ya kata Allah kami akan sertakan ma'alladzina an'amallahu. Allahnya muncul lagi. Alaihim sama persis. Ya, siapa mereka ini yang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqina, wasyuhada, was-salihin. Dengan para nabi yang pernah bertugas di dunia, masya Allah, ya banyak nabi-nabi dengan profesi macam-macam, nikmat hidupnya tenang, damai, dekat dengan Allah. Wah, tapi kalau level nabi tinggi, ya Allah. Ya, teruskan yang lainnya. Dan nabiyina was-siddiqina, orang-orang yang meyakini Allah, ya, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, orang-orang soleh. Dan kalau kita ambil kembali ke masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada semua itu. Ya, contohnya siapa? Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, syuhada, ya, paman Nabi misalnya Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? As-salihin, orang-orang soleh, banyak, semua sahabat soleh semua. Tapi tahukah Anda? Lihat profesi mereka. Di antara mereka ada pebisnis, pedagang, ya kan? Yang kaya luar biasa. Omar, hartanya dahsyat, sampai berapa triliun tuh. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, konon ada 6 triliun. Umar aja 11 triliun hartanya. Itu kan kalau diukur ya ke kurs sekarang gitu. Dengan cara bekerja mereka di zaman dulu, ya belum ada yang seperti sekarang. Ada Google, ada YouTube, ada online dan macam-macam. Kalau ada mungkin meningkat lagi jauh lah dari orang sekarang gitu kan. Abdurrahman bin Auf aja kapaknya terbuat dari emas, ya kan? Sekarang kita minyak angin cekapak aja belum tentu punya. itu dahsyat sekali gitu kan. Nah, saya ingin katakan gini, yang di militer ada panglima, hasilnya dahsyat. 12.000 sahabat, 38 panglima, setiap satunya dahsyat luar biasa. Diplomatnya luar biasa, sampai bisa menyebarkan Islam ke setiap tempat, ke penghujung dunia, sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia, Joni. Bayang nggak tuh? Diplomatnya diplomat ulung, gitu kan? Kemudian juga birokratnya dahsyat luar biasa. Semua hal yang terkait dengan kehidupan ada, semua miniaturnya. Ada. Nah, sekarang tinggal tarik ke kita ke sini, teman-teman sekalian. Tarik ke sini. Anda apa profesinya di sini nih? Hah? Arsitek ada zaman Nabi Salman Al-Farisi, ya sampai diambil di ITB jadi Masjid Salman, gitu kan? Apalagi misalnya teman-teman sekalian, Anda pengen tahu apa lagi? Diplomat, banyak sekali diplomat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya nyebarkan sampai keluar. Kemudian Mu'adz bin Jabal sampai ke Yaman, ya Amr bin As sampai ekspedisi dari mulai Afrika Utara tuh, ya Afrika Utara tuh masuk Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, terus sampai dengan ke Syam. Itu semua jadi Muslim, jadi baik, bukan cuma Muslim, tapi berhasil membangun peradaban, jadi cahaya dan sebagainya. Sampai nanti ke Spanyol, ya di zamannya Musa bin Nusair di Afrika Utara, gubernur, kirim Tariq bin Ziyad sampai muncul peradaban 7 abad, kan luar biasa dahsyat. Ya, saat masuknya Abdurrahman bin Dakhil pada saat itu. Belum Harun ar-Rasyid di Abbasiyahnya. Itu kan dahsyat luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, jadi mau yang mana yang kita inginkan? Dulu, orang-orang dulu mengeluarkan kurikulum ini, mereka ikuti dan jadi peradaban, sukses. Jadi cahaya dunia, ilmuwan banyak. Ya, persoalan sekarang kita menjauh dari sini. Ini masalahnya. Saya nggak ikutan. Ini renungan untuk kita semua gitu. Ya, Quran itu kan gini. Coba jahiliyah, dekat dengan Quran jadi khairu ummah. Ya kan? Dan khairu ummah itu aspeknya semua ada, cahaya semua, ilmuwan apa semua ada. Ketika menjauh dari Quran turun lagi. Ini kan seketika umat menjauh dari Quran, petunjuk-petunjuk ini banyak mengerjakan maksiat. Ya, mohon maaf, pintar sih iya, cuman pintar nyolong. Gelarnya dipakai, kepintarannya dipakai hanya untuk menipu, untuk apa? Sekarang coba lihat. Pendidikan mana yang menghasilkan kualitas yang bagus untuk membangun kebaikan? Sekarang banyak orang pintar kok. Ya, ahli ekonomi,
apalagi ahli hukum macam-macam dan sebagainya. Tapi apakah itu mampu menjadikan kondisi misalnya tempat kita tinggal, sekitaran kita atau kondisi berbangsa, bernegara lebih luas lagi menjadi lebih baik? Hah? Tidak. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu belum muncul. Ilmunya nggak diiringi dengan adab, nggak dengan kebaikan, nggak dengan taat. Sedangkan hukum Allah itu melahirkan kebaikan. Ya Allah pencipta kita, Allah tahu tentang kita. Aneh kadang-kadang Anda ini, benar-benar aneh. Anda punya masalah dengan handphone, datang ke kantor handphone. Punya masalah dengan kendaraan, datang ke bengkel. Anda sendiri punya masalah, kenapa nggak datang ke pencipta Anda? Allah yang ciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang kita. Kenapa hukum Allah diabaikan? Ya kan? Allah yang tahu tentang kita, dia haramkan ini karena tahu ini jelek untuk kita, ini nggak bagus nih, nanti muncul kerusakan. Malah dikerjain, gimana sih Cepi? Ya kan? Ini diperbaiki ini. Nah, makanya kalau Anda ingin diberikan ini semua, kata Allah itu, maka konsisten taat pada Allah dan Rasulnya. Hukum-hukumnya apa? Ini turunkan. Ya, nanti ada yang universal dalam kehidupan dunia, berlaku untuk semuanya. Bisa jangan mencuri, jangan berselisih, jangan berbuat onar, dan itu kan ada semua. Tertib, saling berbagi, ya, disiplin, itu kan umum sifatnya. Nanti ada yang personal, yang menyentuh iman kita, untuk dapat keberkahan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, kejar akhirat dengan baik, jujur dalam bekerja karena Allah, takut karena diawasi Allah dan sebagainya. Itu tuh poinnya. Kalau ini bisa kita kerjakan teman-teman sekalian, udah nikmat hidup. Ya udah ada contoh, ayatnya udah ada, dalilnya ada, contohnya ada, dan diabadikan dalam sejarah sampai ke kita sekarang. Bisa Anda baca, referensinya ada, ya, bukan fiktif tokohnya, real. Apalagi yang kurang? Dan ini dipakai even itu oleh non-muslim. Ya, misalnya orang Yahudi banyak meriset ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, mereka praktekkan. Bahkan hadis tentang kiamat saja mereka yakin. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan ada satu pohon nanti nih yang melindungi orang Yahudi saat akan terjadi tragedi kiamat. Itu kan itu nanam pohon mereka korkod itu. Ya. Masa kita yang punya nabinya gitu kan? Nabi untuk semua, kita meyakini karena kita yakin Nabi Muhammad SAW, kita meyakini dari Allah Subhanahu Wa Taala membawa petunjuk yang kita sayangi, kita cintai, gitu kan? Masa yang kita cintai, cinta itu dibuktikan, teman-teman sekalian, lewat amalan. Sekarang apa amal kita dalam mencintai Nabi? Ya ikuti petunjuknya. Apa amal kita dalam mencintai Allah? Ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Selesai kan? Kalau cuma pintar saja, kalau cuma kejar dunia saja, kalau cuma hanya untuk hidup senang-senang saja, maka sudah banyak contohnya di masa lalu, dan mereka ini yang kemudian tersesat. Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala karena kepintarannya digunakan untuk berbuat kerusakan, sampai tega membunuh Nabi, ngolok-ngolok syariat, berbuat kerusakan, merasa yang paling hebat, sampai mengaku ini anak Tuhan, sampai ini ada yang mengaku kemudian kekasih Tuhan, sampai ada yang mengaku kemudian Tuhan bahkan dan sebagainya. Itu yang berlebihan, ya, sehingga di antara mereka ada yang dimurkai ghairil maghdubi alaihim. Nih, ada umat lalu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya azab kepada mereka. Dan ada yang ditimpa hujan yang terus-menerus kemudian tenggelam, ada yang kemudian likuifasi, ditenggelamkan ke bumi, ada yang kemudian dilaknat macam-macam dan sebagainya. Ya, dan diabadikan, dan itu bisa dicek. Nah, ini informasi valid ya dalam Al-Qur'an. Kalau Anda ingin menyoal, dibuka oleh Quran, silahkan dibuktikan. Al-Qur'an itu satu-satunya kitab di muka bumi yang membuka peluang kita ya untuk berdiskusi sekaligus, silahkan kalau ingin mempersoalkan. Ya, dan di situ akan kembali kepada kita. Jadi satu-satunya keyakinan di muka bumi yang membuka ranah dialog, bahkan membuka kepada setiap kalangan untuk bisa membuktikan otentisitasnya hanya di Islam. Al-Quran menawarkan, kalau nggak percaya dengan Quran, buat semisal ini. Atau silahkan gali, cek, faktanya akan terbuka semuanya. Dan di mana ada kitab seperti ini menawarkan kepada setiap orang yang mengkritiknya, ya, untuk bisa melahirkan sesuatu yang rasional. Silahkan diskusi, silahkan cek validitasnya dan sebagainya. Adakah satu kitab di muka bumi yang menantang orang sekitarnya untuk mengecek validitasnya? Tidak ada. Ya, maka ini teman-teman sekalian, beberapa bagian-bagian yang harus kita pahami. Maka di antara mereka ada yang kena murka Allah, ada yang tersesat. Ya, tersesat karena larut dengan kehidupan dunia, banyak mengerjakan ini dan itu. Kemudian teman-teman sekalian banyak kemudian jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harus kembali kepada hukum-hukum Allah. Ya, kalau dulu ini digambarkan banyak di masa Nabi SAW orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, di era Nabi SAW kekinian makin meluas. Ya, bahkan mungkin boleh jadi ada orang-orang Islam yang ikut-ikutan. Kok bisa orang-orang Islam ikut-ikutan sampai bilang semua agama sama, sujud pada Tuhan yang sama, sampai mencela orang yang menggunakan ketaatan kepada Allah, orang tahajud dicela, orang mau sempurnakan jilbab dicela dan sebagainya. Siapa? Kan? Nah, itu dia. Maka kita doakan, kembali kita doakan, dan kita komitmen. Makanya saat baca Al-Fatihah, teman-teman sekalian, dan kita meminta ini, maka jelas langsung komitmen yang dibangun oleh Allah kepada kita. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini
perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau ini dibaca dengan benar itu bacaannya benar dan diamalkan dalam kehidupan. Ya, wali amri masalah apapun yang dia butuhkan dalam hidup aku berikan, bahkan sebelum diminta bisa Allah kirimkan. Nah, karena itu yang sering baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, Anda. Sekali lagi kalau Anda baca 16 kali berarti subuhnya cuma 1 rakaat. Ya kan? Kalau kita baca Al-Fatihah, maka seharusnya dia orang baik. Karena maksiat ditinggalkan, taat itu naik. Kalau sudah taat itu naik, aduh Masya Allah, baru kepikirannya udah datang. Kan? Ini yang dimaksudkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, sebetulnya sih ada yang lebih dahsyat teman-teman sekalian. Apa itu? Setelah ini kan kita baca amin kan? Itu kan? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba-Ku kalau hamba-Ku benar. Yang kata Allah itu kan, apapun yang diminta Aku berikan. Lalu amin, istajib, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, ini kan? Nah, amin itu harus dibuktikan. Amin itu dibuktikan lewat ikhtiar kita. Kan? Kita berdoa, ya Allah, mohon berikan aku kelulusan ujian besok ya Allah, amin. Tapi Anda nggak belajar, akan nyambung. Tetap terus belajar, nggak mungkin Anda malam cuma begadang, apalagi berbuat maksiat macam-macam misalnya, nggak jelas, nggak pernah belajar, sholat juga nggak, terus pengen lulus, nggak aneh tuh. Tetap harus ikhtiar. Sama juga ini, amin, nggak cukup dengan amin. Amin iya sebagai doa, ketaatan, berikan pahala. Tapi kalau pengen dapat, buktikan lewat ikhtiar. Setelah amin itu tunjukkan kepada Allah, jauhi maksiat, berubah lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jelas? Nah, nanti setelah itu bahkan Allah menawarkan rincian. Apa pengen dirinci mintanya? Kebutuhan kamu yang sekarang. Ya mungkin ada yang misalnya mau tes ya pekerjaan, ada yang pengen misalnya teman-teman terkait harta benda, ada yang pengen akhirat, ada yang pengen kelancaran dalam berumah tangga, ada yang pengen keturunan, macam-macam, boleh. Ada caranya. Ya, setelah baca Al-Fatihah ini langsung loh dalam sholat, nggak sadar ya? Ya, jarang dibaca ya, jarang dipraktekkan ya. Ada caranya. Gimana caranya? Itu nanti akan didetilkan di Mira. Anda masuk ke Mira. Karena ini episode terakhir teman-teman sekalian ke-15 terkait dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respon dari permintaan banyak teman-teman yang pengen membahas ini. Nanti detailnya kita ngaji yang betul ya di pesantren virtual. Kalau ini kan kita umum saja. Nanti di Mira insyaallah 2 hari lagi ya sampai tanggal 17 kita launching, kita sampaikan ke teman-teman sekalian bagaimana caranya. Alhamdulillah sudah saya lihat ya Masya Allah sudah cukup bagus tampilan semuanya, webnya macam-macamnya juga sudah oke. Nanti insyaallah ketika disampaikan dan yang sudah bertanya sudah saya jawab juga. Ustaz gimana cara daftarnya Ustaz ini? Kemarin saya berapa kali sampaikan, ya kan? Makanya Anda fokus Yance itu yang cepat pahamnya, yang cepat connect-nya, gitu kan? Yang cepat connect-nya. Saya katakan pada Anda kalau mau daftar sederhana, Anda ke UAH Corner, dapatkan paket itu spesial Ramadan. Beli paketnya di situ ada 5, itu paket untuk belajar di Mira. Cuma itu aja, yang lainnya nggak ada bayar ini, nggak ada bayar itu, cuma itu. Itu pun untuk kebaikan kita juga. Ya, setelah itu nanti langsung ada nomor register. Nanti dari admin akan kirim kepada Anda konfirmasi. Ada tercatat. Sekarang ada 4.300-an kurang lebih yang sudah terdaftar. Tinggal 700 lagi karena 5.000 kuota pertama saja yang kita akan hadirkan. Mudah-mudahan bisa terpenuhi dan kita tutup dulu supaya fokus 10 hari terakhir Ramadan untuk belajar. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Mulai besok aku suka tetap hadir dan akan menampilkan berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan Ramadan kita. Ya, nanti ada terkait dengan nuzulul Quran, terkait dengan persiapan i'tikaf, macam-macam insyaallah kita hadirkan seperti tahun lalu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan, semoga Allah muliakan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Allah, 'alal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.